Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Septiana dengan NIM 240610105. Saya mahasiswa dari program studi hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum dagang. Hukum dagang adalah salah satu cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak dalam aktivitas perdagangan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Selanjutnya ada pengertian hukum dagang menurut para ahli. Yang pertama ada R. Subekti. Menurut R. Subekti, hukum dagang adalah kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia yang turut serta dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua ada Munir Fuadi. Menurut Munir Fuadi, hukum dagang adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia usaha, khususnya antara pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga ada Prof. Tirto Diningrat. Menurutnya ada hukum dagang merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum dalam bidang perdagangan. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum dagang, yakni berasal dari dua sumber utama. Yang pertama hukum perdata. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, KUH Perdata menjadi dasar hukum perdata dan sebagian besar ketentuan yang mengatur hubungan perdata ya juga berlaku dalam konteks dagang. Yang kedua ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD adalah kodifikasi hukum dagang di Indonesia yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda. KUHD mengatur berbagai aspek perdagangan seperti yang pertama ada surat-surat berharga, yang kedua perjanjian dagang, yang ketiga ada kegiatan perbankan. Selain itu, hukum dagang juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lain seperti yang pertama ada Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT, yang kedua ada Undang-Undang Perdagangan, yang ketiga Undang-Undang tentang Pasar Modal, yang keempat peraturan terkait e-commerce. Cakupan hukum dagang. Hukum dagang meliputi berbagai aspek kegiatan bisnis dan perdagangan, diantaranya yang pertama ada perusahaan, yakni mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pengakhiran badan usaha seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, koperasi, dan perseroan terbatas. Yang kedua ada kontrak dagang, yakni meliputi perjanjian yang dibuat dalam kegiatan perdagangan seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian distribusi. Yang ketiga ada surat berharga, yakni mengatur aturan terkait cek, giro, wesel, dan saham sebagai alat transaksi perdagangan. Yang keempat ada kegiatan perdagangan internasional, termasuk ekspor-impor, perjanjian dagang antar negara, dan penerapan hukum perdagangan internasional. Yang kelima ada asuransi, yakni mengatur hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi. Adapun tujuan dan fungsi hukum dagang. Yang pertama, memberikan kepastian hukum, yakni dengan adanya aturan yang jelas, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis tanpa kekhawatiran terhadap sengketa yang tidak teratur. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban para pihak. Hukum dagang mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga, mendukung stabilitas ekonomi. Dengan mengatur transaksi dagang, hukum dagang membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan stabil. Yang keempat, menyelesaikan sengketa. Jika terjadi perselisihan dalam hubungan dagang, hukum dagang menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Ciri hukum dagang yakni yang pertama ada bersifat khusus, yang kedua bersifat internasional, yang ketiga bersifat dinamis. Selanjutnya ada beberapa contoh penerapan hukum dagang. Yang pertama ada kontrak jual beli,
Yang kedua ada surat berharga. Yang ketiga ada perdagangan elektronik. Yang keempat ada pendirian badan usaha. Adapun tantangan dalam hukum dagang, yang pertama ada perkembangan teknologi. Perdagangan digital menimbulkan kebutuhan regulasi baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum dagang konvensional. Yang kedua ada perbedaan sistem hukum. Dalam perdagangan internasional, pelaku usaha menghadapi perbedaan antara hukum dagang nasional dengan aturan internasional. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Meskipun hukum dagang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, proses ini kadang memakan waktu lama dan biaya yang sangat tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait hukum dagang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.